Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di interaksi manusia dan komputer di pertemuan yang ketiga. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang yang namanya user flow. Jadi apa sih user flow itu? User flow adalah istilah untuk mendeskripsikan sekumpulan tugas yang harus dilakukan pengguna untuk menyelesaikan beberapa proses, atau bisa kita singkat sebagai sejumlah langkah penting dalam membantu pengembang memahami bagaimana sistem berinteraksi dengan pengguna. Atau bisa lebih disingkat lagi nih, flowchart-nya pengguna terhadap aplikasi. Kan kalau biasanya kita bikin flowchart nih, ya kan? Nah, itu isinya kayak alur dari aplikasi itu kan. Nah, kalau user flow ini dia tuh alur si penggunanya pas make si aplikasinya. Kayak gitu. Nah, terus apa sih fungsi dari user flow? Fungsinya itu untuk membantu desainer menganalisis kemungkinan perilaku pengguna dengan mengambil informasi dari persona yang udah dibuat dengan data nyata pengguna saat ini, kayak kegiatan pembelian, transfer, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat komponen dari user flow. Nah, untuk komponennya mirip gitu kan ya, bukan mirip sih, kayak emang sama gitu sama flowchart. Sini kayak ada lambang konektor yang bulat begitu, terus ada processing yang kotak, decision yang belah ketupat, terus ada data sama kayak manual input dan lain-lain. Pokoknya kayaknya buat komponennya itu sama kayak flowchart. Terus di sini ada flow-nya ya, tanda panah ini kan pasti kan yang namanya flow alur gitu harus ada tanda panah kan. Kalau nggak ada tanda panah kita nanti bingung, misalkan ini dari sini arahnya kemana nih kalau nggak ada panahnya kan. Nah, jadi untuk user flow juga sama, dia ada tanda panah. Yang pertama itu ada tanda panah biasa, itu untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Terus yang kedua itu kayak ada garis putus-putus kan. Nah, itu namanya not link. Dia tuh simbol untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Tapi simbol yang dimaksud adalah simbol yang menggambarkan proses seperti tampilan pop-up pada aplikasi. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh ya. Nah, di sini ada contohnya nih. Nah, untuk contoh yang pertama, ceritanya kita pengen nyari hotel kan. Nah, di sini pertama kita nyari hotel dengan cara membuka aplikasinya. Nah, pas buka aplikasi itu muncul halaman beranda kan. Nah, terus di halaman beranda itu muncul pop-up nih, rekomendasi hotel. Terus user tertarik ceritanya. Terus dia mesen hotel, habis itu dia ngisi form pemesanannya dengan ngisi data diri dan lain sebagainya. Habis itu ada form pembayaran kan. Nah, di form pembayaran dia tuh muncul pop-up pemesanan. Apakah dia yakin apa kagak tuh mesennya. Misalkan yakin, ya udah dia bakal masuk ke history atau riwayat. Nah, kalau dia nggak yakin, dia bakal balik ke beranda lagi. Itu buat contoh yang pertama. Nah, selanjutnya di sini ada contoh kasus. Misalkan dari sini dia pengen ngelihat kayak mutasi rekening lah di M-Banking. Misalkan caranya tuh pertama lewat beranda. Dia masuk ke si rekening kan. Di situ muncul deh tuh pop-up si data-datanya sama aktivitasnya. Di situ dia bisa di-share deh. Misalkan pengen ngebagiin ke siapa gitu. Terus untuk kasus selanjutnya, dia ceritanya pengen transfer. Sama dia masuk ke menu transaksi. Habis itu ada form yang harus diisi kan, kayak nomor rekening, jumlahnya berapa ya kan. Terus dia ada pop-up transfer, biasanya kayak transfer berhasil gitu. Terus bisa di-share deh tuh buktinya, bukti transfernya. Terus buat kasus yang terakhir nih, contohnya kayak misalkan dia pengen bayar lewat barcode. Jadi pertama dari beranda, terus dia scan barcode-nya kan. Habis di scan ya udah konfirmasi beneran pengen bayar apa enggak, kayak gitu. Ya, untuk
Pertemuan 3 singkat aja ya, sampai di sini dulu kurang lebih nyaman, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.